Shalom kasih Kristus. Kemarin kita telah mendengarkan bagaimana kita menjadi pribadi yang berguna dan maksimal seperti yang Tuhan kehendaki. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Dan untuk menjadi pribadi yang berguna dan maksimal, biarlah kita menguji diri. Apakah kita masih bergairah dan menghidupi firman-Nya atau sebaliknya? Kita berdoa. Pak Surgawi, terima kasih buat waktu yang indah ini. Engkau telah memberikan kesempatan di mana kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini menguatkan iman kami, dan kami tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam pribadi kami, Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang seperti apa yang Kau inginkan, Tuhan. Dan tuntun kami supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus menguji diri agar kami tetap di dalam Engkau dan Engkau terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema ujilah dirimu, terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 13 ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kasih Kristus, ayat yang baru saya bacakan adalah perkataan Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat di Korintus memiliki gairah dalam kerohanian, tetapi di sisi lain memiliki moral kehidupan yang sangat duniawi. Bahkan jemaat Korintus mengatakan Paulus berbuat licik yang telah menjerat dengan tipu daya. Tercatat dalam 2 Korintus 12 ayat 16. Dalam pasal 13 ini Paulus mengajak bukan sekedar banyak mengetahui tentang doktrin yang benar, melainkan harus menghidupi kebenaran tersebut. Bahkan Paulus mendesak agar jemaat Korintus untuk menyelidiki diri sendiri secara berulang-ulang dan terus-menerus. Paulus meminta dan bersifat memerintah agar jemaat Korintus untuk segera menguji diri, jangan ditunda-tunda. Kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Yesus bukan sekedar berbangga dengan diri kita sebagaimana yang Tuhan rencanakan saja. Tentunya kita juga harus menguji diri kita. Apa yang harus diuji dalam diri kita? Hal yang terutama yang harus diuji adalah apakah iman kita masih tetap tegak walau di tengah kehidupan yang semakin bobrok, di mana manusia sudah tidak peduli lagi dengan moral dan etika. Betulkah masih menjadi bagian dari orang-orang yang beriman? Dalam Galatia mengatakan selayaknya kita menguji diri selagi masih ada kesempatan. Galatia 6 ayat 10. Kasih kita dapat terlihat dari sikap yang kita tunjukkan. Dan untuk melihat apakah kita masih memiliki sikap kasih, maka perlu diuji. Demikian juga dalam pengiringan kita pada Tuhan. Perlu diuji, apakah Kristus Yesus masih ada dalam hidup keimanan kita? Kekasih Kristus, hal yang perlu diingat, kalaupun ujian tersebut terjadi dalam hidup kita, semuanya tidak akan melampaui kemampuan kita. Tercatat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ujian yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap kita sebagai anak Tuhan tentu mendambakan hidup yang baik dan berarti. Untuk itu, mengintrospeksi dan merefleksi diri menjadi hal yang sangat penting. Mengapa menjadi penting? Karena ketika terbiasa dengan hal-hal yang setiap hari dikerjakan dan itu merupakan rutinitas yang menjenuhkan, ini akan menjadi kita tidak lagi menjadi kritis dengan diri kita sendiri. Sehingga diri kita merasa tidak ada masalah dan baik-baik saja. Ingat, manusia memiliki kecenderungan untuk merasa lebih pandai dan sangat mudah menilai orang lain ketimbang memeriksa dirinya sendiri. Oleh karena itulah kita harus benar-benar menjaga diri kita untuk tidak terjebak kepada perilaku seperti ini. Hal ini sungguh penting karena begitu pentingnya Tuhan pun mau membantu kita untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita masih menyimpan banyak masalah atau tidak? Dalam Yeremia 17 ayat 10 mengatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin.
Menyelidiki hati dan menguji batin sangatlah penting bagi pengiringan kita pada Tuhan, agar hidup kita berkenan padanya senantiasa. Daud pun pernah meminta pada Tuhan untuk menguji dan memeriksa dirinya. Dalam Mazmur 26 ayat 2, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Lewat berbagai pengalaman hidupnya, Daud senantiasa memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki dan menguji hatinya. Tercatat dalam Mazmur 139 ayat 23-24. "Selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Kasih Kristus, mari dengan segala kerendahan hati kita dan kejujuran, coba kita mulai memeriksa dan menguji diri kita sendiri. Adakah kita dapati hal-hal yang menghambat pertumbuhan dan kesehatan rohani kita? Bila ada, jangan tunggu dan tunda-tunda. Seharusnya dengan tulus kita mengakuinya dan membereskannya secepat mungkin, agar hati kita tetap terjaga bersih. Lebih baik kita memeriksa diri kita sendiri daripada sibuk membahas kesalahan, keburukan orang lain. Berbahagialah menjadi diri sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi penting sekali menguji diri kita, karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban diri kita sendiri, bukan kepada orang tua, suami, istri, anak, apalagi orang lain. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami mampu menguji diri kami. Apakah kami masih teguh dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang seperti apa yang Tuhan inginkan, dan memberi buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tuntun setiap langkah kami Tuhan, agar kami senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.